Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat 9 Jagat Official. Jumpa lagi bersama saya Panji 9 Jagat Official. Jadi kali ini, siang ini saya ingin berbincang-bincang, ngobrol sorangan. Jadi ini posisi saya lagi di pinggir sungai. Sungai yang terkenal banyak buayanya. Meren. Coba agak ke bawah. Ini ada yang pegang kebetulan tuh. Ya. Ke atas lagi, set. Nah, sip. Jadi ini saya berada di pinggir kali atau sungai. Ini terkenal banyak buayanya ini. Tapi meren. Nggak bercanda. Tapi di sini banyak ikannya, banyak ikan mendok atau ikan buntel. Ini ikan buntel. Ya, jadi di sini saya ingin mereview salah satu supaka yang saya punya ya, buat teman-teman juga biar berbagi pengalaman lah intinya kayak gitu. Ini banyak yang lewat kita ya, ini pinggir jalan ini. Ini salah satunya ini adalah yang dibilang wadahnya mustika merah delima, teman-teman. Ini wadahnya mustika merah delima. Nah, jadi coba lebih jelas. Ini tengah-tengah ada lubang kecil, teman-teman. Ada lubang sangat kecil ini. Mudah-mudahan jelas. Nggak jelas ini, soalnya cahayanya kurang, mataharinya kurang terang ya mungkin ya. Jadi ini batu biasa, cuma di sini ada lubang yang sangat kecil, mungkin kecilnya itu sebesar beras. Dalam sekali ini bekasnya, wadahnya mustika merah delima, punya guru saya juga. Jadi ketika saya diwariskan ini, terus saya bilang, kok nggak ada isinya guru gitu kan. Nah, terus guru saya bilang, kalau ini mau ada isinya, kamu harus ngaji rasa ya, ngaji rasa supaya bisa balik lagi mustika merah delimanya ke wadahnya, ke tempatnya ya. Saya ngaji rasa yang seperti apa kan gitu. Jadi dalam arti ngaji rasa itu, kita harus bisa menguji kesabaran kita, keikhlasan kita. Itu yang namanya ngaji rasa, seperti itu. Jadi ya mungkin hanya orang-orang tertentu yang mampu lah. Jadi orang-orang kayak kita ya mungkin hanya bisa berusaha aja. Makanya guru saya bilang, mustika merah delima itu tidak sembarangan orang yang memilikinya. Jadi orang-orang yang berhati bersih, berjiwa besar, tulus, ikhlas, lahir batin. Itu orang yang mampu memegangnya gitu kan, ataupun memilikinya. Nah, makanya kata guru saya, kalau mustika merah delima itu ingin ada di tempatnya lagi, berarti saya harus bisa mengolah ataupun menguji kesabaran saya, keikhlasan saya, ketulusan saya, berjiwa besarnya saya. Insya Allah ini akan balik lagi. Nah, tetapi ya saya sebagai manusia biasa hanya bisa berusaha. Mudah-mudahan ya usaha saya bisa ada hasilnya kan gitu. Karena sifat manusia hanya tetap bisa berusaha, meskipun kadang-kadang tidak sempurna. Ya, kita sempurnakan sebisa mungkin. Kita berusaha, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman juga, jangan pernah ibaratnya, aduh banyak masalah ini tuh, gak usah mengeluh lah. Intinya kita simpel aja. Pokoknya kebahagiaan itu sederhana. Bahagia itu sederhana ya. Jadi bahagia itu orang yang nerima apa yang kita dapat, apa yang kita miliki, bersyukur, itu udah sangat bahagia. Itu kuncinya seperti itu. Nah, ini jadi teman-teman, mudah-mudahan ini ada wawasan juga ya. Ini mustika merah delima. Kalau ingin punya barangnya lagi, pengen masuk ke sini lagi, ke tempatnya, berarti harus punya rasa jiwa besar, ikhlas, tulus, dan sabar ya. Jadi harus ngaji rasa, ikhlas, tulus, sabar, dan berjiwa besar. Tidak sembarangan orang yang memilikinya. Jadi banyak teman-teman yang juga request penarikan mustika merah delima dong, ya kan? Tolong dong penarikan mustika merah delima. Ya itu dia, penarikan mustika merah delima itu tidak semudah itu. Dalam arti nggak gampang, sangat berbahaya. Apalagi dalam sistem saya kan sifat menariknya itu kan sifatnya memaksa. Ya jadi bahayalah. Makanya ini pun yang sudah ada wadahnya harus diolah. Diolahnya apa? Yaitu ngaji rasa. Harus punya hati bersih, berjiwa besar, tulus dan ikhlas. Ini barangnya. Jelas ya teman-teman. Nah, jadi
Mudah-mudahan siang ini teman-teman di sana sekeluarga semuanya sehat, nyaman, aman di sana ya, amin. Nah terus ada lagi nih, ini salah satu pusaka juga teman-teman. Ini adalah arloji tapi yang sudah berfosil. Nah, ini ya. Ini mungkin zaman dulunya pernah digunakan para demang dulu ya. Ini sampai udah mau segini arloji. Ini juga saya dikasih sama guru saya juga. Jangan goyang-goyang bae. Ntar ngejebur gimana dimakan buaya. Nggak ada. Saya ngerinya kodok ini teman-teman. Soalnya ini kali takutnya kodok tiba-tiba loncat, saya bisa, aduh benar-benar bahaya ini. Bisa bunuh diri saya ini. Nah ini arloji. Jadi arloji ini juga jenis ya udah dikatakan ya supaka juga. Karena apa? Karena dia sudah memosil. Jadi ini barang padat ya. Jadi makanya bisa berenergi. Kenapa barang seperti ini bisa dikatakan pusaka? Kenapa juga bisa berenergi? Ya karena barang padat ya. Apalagi ini udah purba atau udah termakan usia, akhirnya berenergi ya. Positif dan tidak positifnya, negatif ataupun positif itu tergantung orang yang memakainya, bukan dari barangnya ya. Jelas ya teman-teman ya. Jelas ini untuk jabatan loh ini. Untuk jabatan, untuk wibawa ini ya. Untuk jabatan juga wibawa. Tapi kalau ini biasanya saya gunakan untuk misalkan ada yang sakit panas berlebihan, untuk turun panas. Ya mungkin kayak apa sih zaman dulu mah batu beledek ya. Batu apa? Siapa yang dulu yang dicelup-celupkan itu? Ponari ya. Nah itu ponari mungkin ya kayak gitu, tapi ini bukan batu petir, tapi ini adalah wadahnya Mustika Berat 5 ya. Paham teman-teman ya. Mudah-mudahan penjelasan saya itu ada manfaat baiknya buat teman-teman yang nonton, ada hikmahnya juga. Barangkali ada bahasa saya yang salah ataupun yang buruk ya dibuang, tetapi yang baiknya dia disimak aja. Mudah-mudahan ulasan saya itu ada manfaatnya kan. Nah ini juga saya pernah dipanggil seseorang ya, ibaratnya diundang ke daerah Beber ya Beber ya. Iya Beber. Daerah Beber. Nah jadi ada satu keluarga yang cerita rumahnya itu dia telah bangun 1 tahun rumah, tapi di dalam rumah itu banyak sekali jejak kaki yang mistis gitu loh, jejak kaki yang misterius. Pokoknya jejak kaki, telapak kaki ya. Jadi ada telapak kaki yang usianya cukup besar. Ada juga bahkan yang paling kecil juga ada telapak kakinya. Jadi makanya sempat geger viral di situ ya. Udah viral lah sampai viral bahwa di rumahnya itu banyak sekali jejak-jejak kaki yang sangat misteri apa mistis ya namanya ya. Pokoknya mengkeungkan ya. Apa sih ya? Mengerikan gitu. Mengerikan. Nah, di situ juga udah sering beberapa gonta-ganti ustadz, kiai, bahkan spiritual juga sudah coba di situ, katanya gitu kan gagal semua gitu kan ya. Saya juga kan penasaran jadinya. Akhirnya saya menerima undangan tersebut. Saya datang ke sana dan saya lihat lokasinya. Ternyata memang benar teman-teman. Jadi banyak sekali jejak-jejak kaki yang misterius. Ada yang besar, ada yang sampai kecil. Ya mungkin bisa dikatakan kayak ada telapak kaki yang ibaratnya kayak keluarga. Ada besar laki-laki, besar perempuan, jadi bisa kita bedakan. Perempuan laki-laki bisa kita bedakan. Nah, cuma di situ tetap saya berpikir positif dulu kan. Ibaratnya sebelum saya masuk, saya berpikir positif dulu. Ini mungkin jejak kaki orang gitu kan. Yang belum dulu waktu diinjak mungkin masih basah gitu kan, plesterannya gitu. Nah, setelah saya masuk lebih dalam lagi, ternyata di situ memang ada rumah siluman lah ibaratnya. Ada beberapa rumah siluman di situ yang mungkin itu keluarganya. Cuma tetap saya nasihati sama keluarga yang di sana, berpikirlah positif dulu, karena ini bukan jejak kaki bukan jejak kaki siluman gitu kan, bukan jejak kaki memedi. Ini jejak kaki manusia yang baru kelihatan lah intinya, baru ngeh gitu mungkin ya. Nah di situ cuman ada juga ngomongnya juga, kata ustadz ataupun kiai yang pernah mencoba menetralkan rumah itu, banyak yang nggak kuat katanya, karena di situ ada barang pusaka yang sering memakan emas.
tetangganya pun emasnya pada hilang gitu, dimakan katanya. Ya saya kan belum tahu, belum bisa menjawab. Ya akhirnya coba saya penasaran, ya coba saya masuk lagi teman-teman. Nah alhasil ya ini saya bisa mewujudkan barang seperti ini. Ini barangnya. Ini kayak si bilah keris bisa, tombak juga bisa, pisau juga bisa ini teman-teman. Nah saya menyimpulkan kenapa barang tersebut bisa memakan emas. Nah karena ini sifatnya memang galak teman-teman. Ini ada titik-titik emasnya teman-teman, titik emas. Jadi ada titik-titik emasnya teman-teman ya. Ini jelas ya teman-teman. Ini sudah grepek ini ya, sudah krepek. Nah ini saya mau ngasih juga. Ini salah satu, ini kan udah tua barang, ini barang tua teman-teman. Nah kenapa barang seperti ini ujungnya nggak ada ini? Ini kan ujungnya tumpul, yang artinya ini patah ataupun sudah termakan usia. Yang artinya ketika barang bersih tersebut kayak semacam tombak, pisau ataupun sebilah keris yang ujungnya sudah nggak ada, berarti sudah pernah memakan korban. Berarti pusaka seperti ini yang tidak ada ujungnya ini berarti dia sudah memakan korban teman-teman. Jadi ini cukup bahaya. Bahaya kenapa bahayanya? Mungkin dulunya karena orang-orang dulu tuh barang seperti ini suka disyariati dengan cara tirakat ataupun puasa, makanya bisa merusak ataupun merugikan orang lain juga. Nah ini buat teman-teman juga biar paham, biar juga ya intinya berbagi pengalaman. Ketika punya barang besi, keris, tombak ataupun seperti apa yang ujungnya sudah patah seperti ini, berarti dia sudah pernah memakan jiwa gitu ya, sudah pernah memakan jiwa. Jadi biar teman-teman paham, jadi barang seperti ini memang sangatlah berat gitu loh. Bukan berarti dia negatif atau tidaknya. Jadi negatif itu karena ya mungkin kita salah cara merawatnya kan. Kenapa kita barang seperti ini jadi negatif? Karena kita salah merawatnya. Bukannya kita mengatur sosok hodamnya, malah kita yang diatur. Akhirnya kita yang celaka. Makanya ketika punya barang pusaka tersebut, jangan pernah ditirakati ataupun dipuasai, karena nggak boleh, bisa mencelakai diri sendiri, bahkan keluarga, bahkan orang yang lain. Makanya caranya itu kita rawat dengan sering mendoakan, dengan cara sering bacakan surat Al-Fatihah, surat pembuka, supaya ini juga bisa saling menghargai, saling menghormati ya. Ingat teman-teman, barang yang udah tidak ada ujungnya berarti dia sudah pernah memakan jiwa. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan ini penjelasan saya ada manfaatnya, ada hikmahnya buat teman-teman yang nonton ya. Jadi saya tetap di sini sangat berterima kasih sudah mensubrek, mengkomen, terus mengklik-klik. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti ada rezeki. Insya Allah saya akan bagi-bagi open away. Giveaway. Pokoknya hadiah lah, giveaway. Ya, pokoknya insya Allah lah. Giveaway-nya apa ya, intinya mudah-mudahan ada rezekinya. Jadi tetap kita saling menghargai, saling mendoakan. Karena di sini saya tidak cari musuh, saya cari sahabat, cari teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sana semuanya disehatkan. Mudah-mudahan juga ada hari dan waktu yang baik, bisa ketemu ya, bisa berjumpa, bisa ngopi bareng. Nah jadi teman-teman ini ya, yang tadi barang saya review. Jelas ya. Nah, jadi apa sih? Ada tukang cilok pengen ini. Udah dulu teman-teman ya. Diem baik. Diem. Iya. Banyak yang nonton teman-teman. Aduh ya Allah. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya semua ada hikmah, ada manfaatnya. Jadi jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah. Yang nggak peci merah tetap salam, tetap temenan. Dadah.